Di sini saya ada Mitsubishi Fuso Canter Euro 4 SHDX spesial Canter per warna merah. Nah, sini teman-teman yang perlu saya perhatikan dan perlu saya jelaskan ya untuk para pemilik kendaraan Canter, khususnya Canter yang Euro 4, ya, mesin common rail yang sudah dilengkapi dengan ECU. Nah, Canter ini sudah dipasang bak ya, terlihat baknya keren sekali teman-teman, megah, besar, tinggi. Nah, kalau dari segi muatan memang cocok ya, karena SHDX kalau nggak dimati tinggi seperti ini ya namanya nggak SHDX. Ini tipe baknya itu tipe bak dam ya, yang dimana nanti ketika dilakukan untuk care ini masih tetap bisa dilakukan care, karena modelnya kan bagian atas ini masih bisa dilepas ya, karena ada model bautnya ini 1, 2, dan 3, kemudian 4, kemudian ini pun juga dibaut, jadi ketika dilakukan care ya dilepas saja, masih bisa untuk care. Yang belakang pun sama nih teman-teman ya, bagian atasnya ini juga dikasih penutup, ada bautnya juga, ada engselnya, bisa dibuka dan bisa dilepas juga. Nanti tinggal yang bagian tutup belakang ini, dan belakang ini bisa digeser kanan kiri ya bukanya ya. Di bagian tengah ini juga menjadi kesatuan ke atas, misalkan ini dilepas untuk care masih bisa juga. Nah, ini desain dari karoseri mana ini ya, nggak ada namanya nih teman-teman. Coba kita lihat ya, cari karoseri mana. Saya belum menemukan nih ya. Kalau dari desainnya ini itu memang keren ya, bagus ya, besar, tinggi, muat banyak, karena memang mobil yang kuat di tanjakan. Nah, namun ada satu yang membuat saya itu tidak suka akan hal yang satu ini, yaitu pemasangan ini teman-teman. Pemasangan lampu variasi di baknya. Dulu pernah saya informasikan ya, bahwa banyak sekali mobil Canter Euro 2 yang dulu itu banyak kabel terbakar, terutama dari sekring atas ini atau dari yang bawah sini ke belakang, kabelnya hangus ya, terbakar, kelengket, karena salah pemasangan lampu kota. Nah, biasanya dari pihak karoseri itu kan pasang lampu kota itu asal jumper dari lampu belakang yang ada di sini ya. Yang penting itu intinya nyala, tapi tidak memperhatikan tentang keselamatan atau dari keamanan mobil itu sendiri. Nah, contoh yang salah satu ini itu menurut saya itu salah untuk pemasangan lampu kota yang ada di baknya. Karena apa? Kalau lihat dari konstruksinya seperti ini. Nah, ini ada lampu kota juga ya teman-teman ya. Ini kalau groundnya ini kan langsung masuk di kabel ini, baut ini ya. Dia juga dilas di sini, dia di ground. Tapi kalau kabel positifnya ini kalau langsung masuk ke sini, menandakan bahwa dia asal jumper saja ke bagian lampu kotanya. Nah, kalau asal jumper lampu kota seperti ini itu lawan konslet, karena ini bisa bergesekan dengan ini teman-teman. Mungkin waktu baru sih tidak masalah, tapi ketika mobil ini itu sudah berjalan 6 bulan, 1 tahun, ini juga bisa gesek-gesek ya. Akhirnya mengenai ini ground, kemudian groundnya plusnya kena ground, akhirnya kabelnya konslet. Kalau kabelnya konslet, otomatis dari sekring yang ada di mesin yang ada di sini teman-teman ya, yang ada di dalam kabin ini juga akan konslet. Biasanya kalau konsletnya itu sampai terbakar semua kabelnya, bisa juga akan merusak ECU yang ada di sini. Jadi teman-teman tolong diperhatikan benar-benar, ini hanya edukasi untuk Anda ya, agar nanti Anda juga tidak kecewa karena salah pemasangan dari karoseri. Dan karoseri pun harus tahu hal ini agar nantinya tidak kecewa untuk para pemilik Canter yang sebenarnya itu seharusnya tidak terjadi sesuatu, tidak ada kendala, tapi karena salah pemasangan ini menyebabkan mobilnya jadi rusak. Nah, itu yang di belakang ya. Kalau yang di atas ini pun sama ya. Ini ada kabel positif 1,
kemudian groundnya langsung ke baut ya. Positif ini ambil dari mana? Coba kita lihat ya teman-teman, apakah dari lampu belakang juga atau dari depan. Kalau dari belakang sini ini pun sama, dia positifnya ambil dari sini. Nah langsung masuk ya. Nah ini juga groundnya langsung sini. Ini juga kentar-kentar kayak gini nih ya. Bisa gesekan dengan ini juga teman ya. Ini gesek gini. Akhirnya sini luka, terjadi konslet. Nah itu banyak terjadi. Atau misalkan ini rumahnya ini juga pecah, kemudian dalemannya pecah, nempel di chassisnya ini juga bisa menyebabkan konslet. Jadi menurut saya, kalau pemasangan seperti ini ya, dan juga pemasangan seperti ini itu wajib. Menurut saya itu wajib dikasih sekring sendiri. Jadi lampu kota dinyalakan, yang nyala itu hanya lampu kota di sini, ya. Tapi dia tidak menyalakan lampu ini. Harus ada sekring sendiri, switchnya sendiri, ada jalurnya sendiri. Biar nanti karena ini kan bahannya jadi besi semua ya, kalau terjadi konslet tidak akan merusak mesinnya. Nah itu teman-teman, semoga bermanfaat ya informasi ini untuk para pemilik kendaraan atau yang sudah dari karoseri itu seperti ini. Ya bisa Anda rubah sendiri ke bengkel langganan Anda agar nantinya di kemudian hari tidak terjadi kerusakan yang abnormal, terutama kabel konslet ya. Oke, terima kasih. Itu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya Mas Edi, salam dari dunia otomotif.